Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2021-1123. Saya dari kelas pendidikan matematika 7B. Tujuannya dibuat video ini yaitu untuk memenuhi UAS geometri transformasi. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan UAS yang telah saya kerjakan. Baik, di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Di soal yang pertama, yaitu suatu objek geometri berada pada koordinat A, min 3, min 2. Objek tersebut ditransformasi dengan aturan refleksi geser sehingga menjadi koordinat A aksen 1, min 2. Temukan minimal dua aturan transformasi refleksi geser atau komposisi aturan refleksi dan translasi yang memetakan A menjadi A aksen. Oke. Di sini ada dua aturan. Aturan yang pertama, misalkan terdapat garis Y sama dengan 0 dan sebuah ruas garis berarah BC dengan titik B-nya negatif 6,2 dan C-nya negatif 2, min 2. Nah, A aksen sama dengan garis BC refleksi Y sama dengan 0 dikali negatif 3, negatif 2 sama dengan garis BC dikali negatif 3, 2 sama dengan negatif 2 ditambah 6. Nah, ini didapatkan di titik BC-nya ini. Lalu dikali dengan negatif 3, negatif 2 dikurang 2 ditambah 2. Ini sama juga dapat dari titik BC-nya. Jadi sama dengan negatif 2 ditambah 6, yaitu 4 dikurang 3. Min 4 ditambah 2. Jadinya ketemu titiknya. 1, min 2. Jadi ini terbukti atau benar. Jadi aturan refleksi gesernya yaitu transformasi titik A oleh translasi ruas garis berarah BC dengan B negatif 6,2 dan C negatif 2,2 dan refleksi terhadap garis Y sama dengan 0. Nah, aturan yang kedua, misalkan terdapat garis Y sama dengan X dan sebuah ruas garis berarah BC dengan B 0, negatif 1 dan C 3,0. A aksennya sama dengan garis BC refleksi Y sama dengan X dikali negatif 3 di 2, negatif 2. Lalu garis BC dikali negatif 2, negatif 3. Jadinya langsung aja kita substitusikan. 3 dikurang 0 dikurang 2, 0 ditambah 1 dikurang 3. Sama dengan 1, negatif 2. Jadi ini juga terbukti atau benar. Jadi aturan refleksi gesernya yaitu transformasi titik A oleh translasi ruas garis berarah BC dengan B 0, negatif 1 dan C 3,0 dan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Yang kedua, di soal yang nomor 2. Garis 4X dikurang 2Y sama dengan 3 dirotasi berturut-turut pada pusat rotasi P 2,1 dengan sudut rotasi alfa 1-nya 45 derajat dan alfa 2-nya 135 derajat. Temukan persamaan garis setelah mengalami rotasi-rotasi tersebut. Oke, yang pertama kita tuliskan apa yang diketahui pada soal ini. Nah, di sini ada garis 4X dikurang 2Y sama dengan 3. Lalu ada titik pusatnya 2,1 yang dimana nilai 2 ini kita misalkan A dan satunya ini kita misalkan B. Oke. Lalu alfa 1-nya 45 derajat dan alfa 2-nya 135 derajat.
Nah, kedua alfa ini kita jumlahkan menjadi alfa sama dengan 45 derajat ditambah 135 derajat sama dengan 180 derajat. Yang ditanya yaitu persamaan garis setelah mengalami rotasi tersebut. Nah, lalu kita tuliskan jawabannya. X aksen, matriks X aksen Y aksen sama dengan cos alfa sin alfa cos alfa dikali negatif sin alfa dan sin alfa di sini cos alfa. Lalu dikali dengan X dikurang A, Y dikurang B ditambah AB. Nah, tadi kan alfanya ketemu 180, maka kita substitusikan nilai alfanya. Jadi cos 180, di sini sin 180, di sini negatif sin 180, di sini cos 180, dikali dengan X dikurang 2, Y dikurang 1, ditambah 2, dan 1. Lalu, cos dari 180 itu negatif 1, negatif sin 180 itu 0, sin 180 itu 0, cos 180 itu negatif 1. Dikali X min 2, Y min 1 ditambah 2, dan 1. Sama dengan negatif X ditambah 2, dan negatif Y ditambah 1. Nah, ini dikalikan sesuai dengan aturan matriks 2 kali 2. Nanti hasilnya ketemu yang seperti ini. Nah, lalu negatif X ditambah 2 ditambah dengan 2 dan negatif Y ditambah 1 ditambah dengan 1, jadinya negatif X ditambah 4 dan negatif Y ditambah 2. Lalu X aksen sama dengan negatif X ditambah 4. Jadi X-nya sama dengan negatif X aksen ditambah 4. Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2, dan Y sama dengan negatif Y aksen ditambah 2. Lalu kita tuliskan persamaannya. 4X dikurang 2Y sama dengan 3, jadi 4 dikali negatif X aksen ditambah 4, karena di sini nilai-nilai dari X aksen, X, Y aksen, dan Y itu udah diketahui. Jadi kita tinggal mensubstitusikan di persamaan garisnya. Lalu dikurang dengan 2 dikali negatif Y aksen ditambah 2 sama dengan 3. Jadi 4 dikali negatif X aksen menjadi negatif 4X aksen ditambah 4 dikali 4, 16, ditambah 2Y karena ini 2, negatif 2 dan negatif Y aksen menjadi positif, dan dikurang dengan 4. Sama dengan 3. Negatif 4X aksen ditambah 2Y aksen ditambah 12 sama dengan 3. Ini kenapa kok bisa 12? Karena yang tidak memiliki variabel itu dikelompokkan. Atau yang variabelnya sama dikelompokkan. Nah, selanjutnya negatif 4X aksen ditambah 2Y aksen sama dengan 3 dikurang 12. Negatif 4X aksen ditambah 2Y aksen sama dengan negatif 9. Jadi dapat kita tuliskan negatif 4X aksen ditambah 2Y aksen ditambah 9 sama dengan 0. Jadi persamaan garis setelah mengalami rotasi tersebut yaitu negatif 4X aksen ditambah 2Y aksen ditambah 9 sama dengan 0. Oke, di soal yang ketiga, suatu objek geometri berada pada koordinat A, negatif 4, negatif 2. Objek tersebut dilatasi dengan lebih dari satu aturan dilatasi sehingga menjadi koordinat A aksen negatif 2, negatif 3. Temukan aturan dilatasi yang memetakan A menjadi A aksen. Dilatasi berpusat di 0,0. Ini saya menggunakan dilatasi yang berpusat di 0,0. Jadi langsung kita tuliskan A XY dilatasi 0, K, maka A aksen, X aksen, Y aksen
dilatasi 0, maka A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, nilai dari X dan Y-nya negatif 4, negatif 2. Jadi kita tuliskan A negatif K aksen, X aksen, Y aksen, dilatasi 0, K menjadi A double aksen negatif 2, negatif 3. Ini dari soalnya ini. Nah, dengan perhitungan X double aksen, Y double aksen sama dengan K1 dikali K2, lalu 0, karena tadi di pusat 0, dan ini 0 juga, lalu ini K1 dikali K2 dikali X dan Y. Nah, X double aksen dan Y double aksennya kan sudah diketahui, yaitu negatif 2 dan negatif 3, sama dengan K1 dikali K2, 0, K1 dikali K2 dikali negatif 4 min 2. Lalu, negatif 2, negatif 3 sama dengan K1 dikali K2 dikali negatif 4, K1 dikali K2 dikali negatif 2, menjadi ini kita pindahkan menjadi setengah dan negatif 3/2. Agar bukan dipindahkan ya. Ini biar hasilnya sama dengan ini, maka kita bikin ini setengah dan ini negatif 3/2 jadinya, karena ini di sini negatif, sama-sama negatifnya. Sehingga diperoleh K1 dikali K2 sama dengan setengah, dan K1 dikali K2 sama dengan negatif 3/2. Jadi titik A didilatasikan dengan skala K1 dikali K2 sama dengan setengah, dan K1 dikali K2 sama dengan negatif 3/2 untuk memetakan A menjadi A aksen. Oke. Di soal yang terakhir, himpunan isometri G beranggotakan refleksi yang disimbolkan dengan R, translasi disimbolkan dengan T, rotasi disimbolkan dengan rho, C, theta, dan refleksi geser disimbolkan dengan garis AB, refleksi V, yaitu G sama dengan himpunan GABRV rho C theta. Buatlah subgrup dari grup isometri G dan tunjukkan bahwa subgrup tersebut adalah grup isometri. Nah, himpunan isometri G yang anggotanya itu refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser adalah tertutup terhadap operasi komposisi G. Lalu, langkah-langkahnya yang pertama, kita periksa sifat yang pertama, yaitu G tertutup terhadap operasi komposisi. GAB bundaran rho C theta sama dengan rho. GAB bundaran R sama dengan R, rho C theta bundaran R sama dengan R. Nah, ini sudah terbukti dan sifat 1 sudah terpenuhi. Yang kedua, periksa sifat kedua, yaitu anggota G bersifat asosiatif pada operasi komposisi. GAB bundaran rho C theta bundaran R sama dengan GAB bundaran rho C theta bundaran R. Lalu rho bundaran R sama dengan GAB bundaran R. R sama dengan R. Sifat 2 terpenuhi karena refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser merupakan isometri, maka operasi komposisinya bersifat asosiatif. Lalu yang ketiga yaitu memeriksa sifat yang ketiga, yaitu setiap anggota memiliki identitas. Perhatikan bahwa anggota G adalah transformasi. Maka misalkan X adalah anggota G, maka identitas X adalah
X atau IX sama dengan X, maka ada I atau ada identitas untuk setiap anggota G. Jadi sifat 3 terpenuhi. Nah, yang terakhir yaitu sifat keempat. Setiap anggota memiliki inverse. Perhatikan bahwa setiap anggota G transformasi sehingga memiliki setiap anggota G adalah transformasi sehingga memiliki inverse. Maka sifat keempat ini juga terpenuhi. Nah, jadi G adalah suatu grup isometri terhadap operasi komposisi. Oke. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.